Halo Sobat Iteza, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bakal ngebahas lagi kejadian-kejadian yang menarik yang ada di muka bumi ini. Cerita ini datang dari Jambi, ya nggak jauh dari perselingkuhan lah ya sobat, dimana ada seorang suami yang sangat mencintai istrinya, namun si istri bermain gila di belakangnya. Sang suami meluapkan kemarahan kepada istrinya dengan cara mengeksekusi sang selingkuhan. Namun si suami ini mengajak ayah kandungnya untuk bersama-sama mengeksekusi si selingkuhan istri tersebut. Selamat mendengarkan. Oke sobat, sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, serta bagikan cerita ini ke teman-teman kalian biar mereka juga tahu dengan ceritanya. Kisah ini terjadi di sebuah desa, tepatnya di Desa Marusebo, Kabupaten Muaro, Jambi. Seorang laki-laki yang bernama Zulfahmi, usianya 46 tahun. Zulfahmi ini bekerja sebagai seorang petani dan hasil dari bekerja tersebut bisa dikatakan sangat mencukupi kehidupan sehari-harinya. Zulfahmi ini hidup dengan seorang istri dan ayahnya yang sudah lanjut usia. Zulfahmi merupakan tulang punggung keluarga yang harus menanggung semua biaya untuk istri serta ayahnya tersebut. Nama ayah dari Zulfahmi ini adalah Zainuddin dan istrinya tidak disebutkan nama lengkapnya. Karena di dalam kasus ini memang nama istrinya itu tidak pernah dipublis. Istrinya ini diketahui berusia 33 tahun atau 13 tahun lebih muda dari Zulfahmi. Zulfahmi ini sangat mencintai istrinya dan selalu memperlakukan istrinya dengan sangat-sangat baik. Zulfahmi juga seorang anak yang sangat berbakti. Hubungannya dengan ayah sangatlah dekat. Ayahnya yang bernama Zainuddin ini merupakan seorang tokoh masyarakat yang sosoknya cukup disegani di desa mereka. Orang-orang di desa tersebut biasanya memanggil Zainuddin ini dengan sebutan Datuk Zainuddin. Julukan tersebut merupakan julukan kehormatan yang tidak semua orang bisa mendapatkannya. Zainuddin, ayah Zulfahmi ini dikenal sebagai orang yang sangat taat agama. Dia selalu pergi sholat berjemaah ke masjid dengan tepat waktu. Dan bahkan dia juga memiliki beberapa murid yang biasanya belajar ilmu agama padanya. Nah, dari sini kita bisa menilai ya sobat, bahwa sebenarnya Zulfahmi dan ayahnya Zainuddin itu merupakan orang yang baik. Pada suatu hari, Zulfahmi itu pergi untuk bekerja seperti biasanya. Dia pergi ke ladang untuk mengurusi lahan pertanian milik mereka. Begitu juga dengan ayahnya Zainuddin yang kadang-kadang juga ikut membantu anaknya mengurusi ladang pertanian tersebut. Sedangkan istri dari Zulfahmi itu hanya mengurusi pekerjaan rumah karena dia adalah ibu rumah tangga. Namun sobat, di sela-sela suaminya bekerja, ternyata istri dari Zulfahmi ini malah main mata dengan pria lain. Pada awalnya nih sobat, tidak ada yang mengetahui tingkah laku istrinya tersebut. Baik Zulfahmi maupun ayahnya Zainuddin tidak tahu kalau selama ini sang istri selingkuh karena pada saat itu istrinya ini masih main sangat-sangat rapi. Lalu sampailah pada suatu ketika, ada seorang warga sekitar bertanya kepada Zulfahmi. Kalimatnya kurang lebih kayak gini. Istrimu itu suka pergi dengan siapa Zul? Kok saya lihat dia sering sekali pergi dengan seorang laki-laki? Sontak saja Zulfahmi merasa bingung. Karena menurutnya, setiap istrinya mau pergi pasti selalu izin dulu kepadanya. Namun warga ini sudah berusaha untuk meyakinkan Zulfahmi. Namun Zulfahmi tidak percaya. Karena di saat itu memang Zulfahmi ini sangat percaya dengan sang istri ketimbang gosip-gosip para warga. Dan dia tidak menghiraukan ucapan dari tetangganya tersebut. Pertanyaan yang ditanyakan oleh tetangganya itu tidak dia sampaikan kepada istrinya. Karena dia yakin banget istrinya itu setia. Dan dia tidak mau nantinya istrinya malah sedih atau justru mereka berantem gara-gara itu. Di saat itu, dia hanya menyimpan sendiri rahasia tersebut. Sampailah beberapa hari setelahnya, laporan tentang istrinya yang diduga jalan dengan laki-laki lain itu tidak hanya datang dari satu orang tetangga saja, tetapi sudah ada beberapa tetangga yang melaporkan hal ini kepada Zulfahmi. Mereka mengatakan kalau istri Zulfahmi itu dibonceng oleh seorang pria, dan pria tersebut tidak pernah bergonta-ganti, yang mana artinya istri Zulfahmi ini sangat intens berhubungan dengan pria tersebut. Nah, dari informasi itulah Zulfahmi ini mulai curiga, karena ini pasti ada yang gak beres. Soalnya yang menyampaikan informasi itu nggak cuma satu orang lagi. Dan mau tidak mau Zulfahmi ini harus menanyakan langsung kepada sang istri demi mendapatkan kebenaran. Lalu pada saat pulang bekerja, tanpa basa-basi Zulfahmi langsung menemui istrinya yang ada di rumah. Dia bertanya, "Kamu pergi sama siapa kemarin? Kayaknya sering banget ya kamu pergi-pergi tanpa izin sama aku." Saat itu sobat, istri dari Zulfahmi ini mengelak pada awalnya. Dia hanya beralasan kalau itu hanyalah tukang ojek langganan yang biasa mengantar mereka ke pasar. Namun suaminya itu tidak percaya begitu saja. Suaminya nanya lagi, "Kalau cuma ke pasar aja, kenapa tidak minta antar aku saja?" Istrinya yang di saat itu merasa terdesak malah balik marah dan menyebabkan percekcokan yang sangat hebat antara mereka berdua. Dan dari pertengkaran itulah akhirnya Zulfahmi semakin yakin kalau istrinya ini benar-benar selingkuh. Setelah pertengkaran hebat itu terjadi, bukannya mikir dan menjaga jarak dengan selingkuhannya,
Istri ini malah justru semakin terang-terangan. Dia malah semakin memperlihatkan kedekatannya itu dengan pria yang dicurigai selama ini. Akhirnya diketahuilah nama dari selingkuhannya ini adalah Syahroni alias Roni. Dan Zulfahmi akhirnya tahu ternyata Roni ini adalah tetangganya. Makanya dia dengan sangat gampang bisa mendekati istri dari Zulfahmi ini. Singkat cerita, Zulfahmi yang merasa sangat tidak dihargai oleh sang istri, dan setelah ditelusuri, ternyata istrinya dan Roni sudah menjalin hubungan sejak tahun 2021. Yang mana itu artinya, karena kejadian ini di tahun 2023 ya sobat, jadi mereka sudah menjalani hubungan selama 2 tahun lamanya. Zulfahmi di saat itu benar-benar merasa kalut. Dia sangat kecewa dengan sang istri. Dia tidak menyangka orang yang benar-benar dia cintai malah menjadi orang yang membuatnya paling sakit hati. Dan Zulfahmi di saat itu tidak tinggal diam. Dia akhirnya memutuskan untuk menceraikan istrinya tersebut. Namun pada saat itu, Zulfahmi dan istrinya ini bercerai hanya secara agama, belum resmi di mata hukum. Istrinya yang sudah menerima perceraian mereka itu kemudian pergi meninggalkan Zulfahmi dan pulang ke kediaman orang tuanya dengan keadaan yang sangat senang karena sudah tidak lagi dalam status perkawinan. Memang itulah yang dia inginkan. Dia ingin terlepas dari ikatan perkawinan dengan Zulfahmi. Semenjak saat itu, Zulfahmi makin sering melihat istrinya jalan dengan Roni, laki-laki yang merupakan penyebab dari bercerainya mereka. Pada saat itu, Zulfahmi benar-benar sakit hati. Lalu ayah dari Zulfahmi yaitu Zainuddin juga merasa sangat sakit hati dan dia tidak terima anak laki-lakinya diperlakukan seperti itu oleh menantunya. Di lain sisi, ketika si Roni memancing istri dari Zulfahmi, dia sampai berani mengolok-olok Zulfahmi. Zulfahmi yang merasa perceraiannya belum selesai dengan sang istri, benar-benar semakin sakit hati dan menaruh dendam kepada Roni. Hal tersebut juga enggak sekali dua kali terjadi. Pokoknya, setiap kali Zulfahmi atau ayahnya Zainuddin ini bertemu dengan Roni, pasti Roni ini sedang bersama istri Zulfahmi. Dan Roni ini selalu saja tidak segan-segan meledek bahkan menantang Zainuddin serta Zulfahmi. Lama-kelamaan Zulfahmi dan Zainuddin yang sudah tidak tahan dan berada di puncak emosi mereka. Singkat cerita, di tanggal 3 November tahun 2023, saat itu Zulfahmi tiba-tiba saja berpapasan dengan Roni dan juga sang istri. Roni seperti biasa menghina, meledek, dan memanas-manasi Zulfahmi. Dan ucapan Roni ini benar-benar menyinggung Zulfahmi. Karena merasa tidak terima, kemudian Zulfahmi langsung marah kepada Roni dan disitulah terjadi percekcokan hebat sehingga memicu kerumunan warga. Pada saat itu, beberapa warga melerai pertengkaran antara mereka berdua sampai akhirnya pertengkaran itu mereda. Sebelum mereka berdua bubar atau menyelesaikan pertikaiannya, si Roni ini tiba-tiba saja menantang Zulfahmi untuk menyelesaikan ini secara jantan besok pagi di jalan pinggir desa. Dan Zulfahmi hanya mengatakan iya sembari pergi. Di dalam hatinya, dia sudah sangat siap sambil menggerutu mengatakan, besok kamu akan mati di tangan saya. Sampainya di rumah, dia menceritakan apa yang baru saja dia alami kepada ayahnya. Saat itu, ayahnya yang juga kesal pada Roni akhirnya ikut marah dan membuat Zulfahmi makin terbakar. Si Roni menantang aku untuk ketemuan besok. Katanya dia mau menyelesaikan masalah ini secara jantan. Lalu Zainuddin yang mendengar hal tersebut menanyakan kapan, jam berapa. Kemudian Zulfahmi bilang besok pagi. Zainuddin yang sangat terbakar emosi di saat itu langsung mengiyakan jawaban sang anak. Dia bilang, kamu gak usah takut, kamu hadapi aja dia. Toh kamu juga gak salah, selesaikan masalah ini secara jantan. Lalu tiba-tiba Zulfahmi ini mengatakan si Roni itu menantang kita berdua ya. Dia bilang saya dan ayah bisa melawan dia. Gimana kalau kita eksekusi saja dia besok? Zainuddin yang mendengar hal itu kemudian benar-benar menjadi geram. Di samping dia sakit hati kepada Roni, dia juga tidak mau membiarkan anaknya itu sendirian. Bagaimanapun keadaannya, dia akan tetap berpihak pada anaknya. Makanya pada saat diajak oleh anaknya untuk melakukan eksekusi terhadap Roni, Zainuddin ini menjawab oke, kita lakukan. Setelah sepakat, kemudian mereka berdua mulai membuat rencana. Pada malam tanggal 3 tersebut, mereka menyiapkan beberapa barang yang akan mereka gunakan saat eksekusi. Saat itu mereka menyiapkan sebilah golok, tali rafia, tojok sawit, kain dan juga kayu yang panjang. Setelah dirasa semuanya siap, kemudian mereka berdua menyusun strategi yang akan mereka lakukan esok hari. Lalu di malam itu, mereka bergegas tidur dengan cepat agar bisa menyiapkan stamina esok pagi. Tibalah di hari yang sudah ditentukan, tanggal 4 November tahun 2023 pagi. Zulfahmi dan juga Zainuddin datang ke tempat perjanjian yang sudah disebutkan oleh Roni, yaitu di Jalan Pintas RT 15, Kelurahan Pijoan, Kecamatan Jambi Luar, Kota Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi. Ternyata di sana memang sudah ada Roni yang menunggu kedatangan dari Zulfahmi. Dan di saat itu, sesuai dengan rencana yang telah dibuat oleh Zulfahmi dan Zainuddin, Zainuddin ini bersembunyi terlebih dahulu di balik semak-semak. Sementara Zulfahmi menghampiri Roni yang sudah berdiri di tengah kebun. Tidak lama kemudian, setelah Zulfahmi datang menemui Roni, si Roni ini bilang, "Wah, berani juga kau datang kemari," ucap si Roni. Kemudian Zulfahmi ini meladeni Roni dengan menjawab, "Iyalah berani, mengapa harus takut menghadapi sampah seperti kau ini?"
Tidak lama kemudian, Zulfahmi ini menyerang Roni dengan menusukkan golok yang dia bawa ke badan Roni. Pada saat itu, Roni masih kuat. Dia mencoba untuk melakukan perlawanan kepada Zulfahmi. Namun perlawanan yang dia lakukan itu gagal karena tiba-tiba Zainuddin muncul dari balik semak-semak dan tanpa basa-basi memukul kepala Roni dengan kayu panjang yang sudah dia bawa. Roni pun di saat itu pingsan tidak sadarkan diri. Kemudian nggak cuma sampai di situ doang sobat. Ayah dan anak itu kemudian mengikat tangan dan kaki Roni ini dengan tali rafia yang sudah mereka persiapkan. Dan kebetulan kondisi di saat itu sedang sepi karena pagi hari. Setelah mengikat Roni dengan sangat erat, Zulfahmi dan ayahnya Zainuddin kemudian menyeret tubuh Roni ke semak-semak. Dan pada saat diseret itu, Roni ini sempat sadar dan teriak minta tolong. Namun di saat itu Zulfahmi dan ayahnya berhasil membuat Roni ini diam dengan cara menusukkan golok pada perut Roni, yang mengakibatkan tubuhnya mengeluarkan cairan merah yang cukup banyak. Dan di saat itu dia terdiam, tewas seketika. Setelah dipastikan kalau Roni ini sudah tewas, kemudian Zulfahmi dan ayahnya memotong tubuh Roni untuk dibuang ke sungai. Karena di dekat tempat mereka tersebut ada sebuah sungai besar dekat perkebunan karet tempat mereka mengeksekusi Roni. Setelah semuanya selesai, Zulfahmi dan juga Zainuddin sudah merasa sangat puas. Mereka di saat itu langsung pulang tanpa membersihkan ataupun membuang barang-barang yang digunakan saat mengeksekusi Roni. Selang beberapa lama, di sisi lain keluarga Roni itu merasa ada yang janggal. Roni sedari pagi keluar tapi tidak kunjung kembali ke rumah. Keluarganya jadi cemas karena ini enggak seperti biasanya. Sampai di jam 9 malam, ternyata Roni juga tidak kunjung pulang. Yang mana biasanya Roni ini selalu mengabari orang rumah kalau dia telat pulang. Pada saat itu, saudara kandung Roni mulai curiga kalau ada hal yang janggal terjadi pada Roni. Belum sampai 2 kali 24 jam, saudaranya itu langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak Kapolsek Jaluko. Pihak kepolisian di saat itu menerima laporan, kemudian meminta beberapa keterangan seperti apa yang terjadi baru-baru ini, apakah Roni ini punya konflik atau masalah dengan orang, atau dia punya janji dengan seseorang. Setelah mendapatkan beberapa informasi, kemudian tim Polsek Jaluko di saat itu mencoba untuk melakukan penyelidikan. Pihak kepolisian melakukan pencarian informasi dengan menginterogasi beberapa orang yang pernah berhubungan dengan Roni, atau justru orang terdekatnya. Pada saat dilakukan interogasi, kemudian pihak kepolisian mendapatkan informasi dari salah satu saksi, di mana dia mengatakan sempat bertemu dengan Roni dan menanyakan mau kemana. Roni ternyata menjawab mau ketemu Zulfahmi. Pihak kepolisian juga mendapatkan keterangan dari Ijal. Ijal ini bilang dia sempat melihat Roni itu berkelahi dengan 2 orang. Kayaknya si Zulfahmi sama ayahnya Zainuddin, kalau dilihat dari postur tubuh, kata Ijal. Nah, dari sinilah pihak kepolisian menemui titik terang. Berbekal keterangan tersebut, pihak kepolisian kemudian mendatangi kediaman Zulfahmi pada tanggal 5 November tahun 2023. Polisi langsung menggerebek mereka. Di saat itu mereka berdua bersikap seolah-olah tidak tahu apa-apa. Namun polisi melihat ada gelagat yang tidak biasa dari keduanya. Kecurigaan polisi buat ayah dan anak tersebut akhirnya diminta untuk ikut ke kantor polisi. Sesampainya di kantor polisi, mereka berdua diinterogasi lebih jauh. Saat ditanyai, Zainuddin dan Zulfahmi bungkam, mengelak dan tidak melakukan apa-apa. Sampai sewaktu-waktu polisi terus mendesak keduanya. Barulah mereka mau mengakui perbuatan yang sudah mereka lakukan terhadap Roni. Kepolisian menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Zainuddin dan Zulfahmi menjawab, saya kesal, Roni tidak tahu diri. Lalu Zainuddin juga menjawab, dia sering membawa menantu saya bahkan boncengan di depan saya. Orang ini sudah benar-benar membuat saya sakit hati. Bahkan sudah mempermainkan adat istiadat. Si Roni ini juga sudah dihukum denda adat oleh tokoh-tokoh adat di desa kami. Namun hingga saat ini Roni belum juga memenuhi kewajibannya membayar denda tersebut. Ditambah dia nantangin saya dan anak saya. Ya sudah, saya eksekusi saja dia di kebun karet dan membuang jasadnya ke sungai, kata Zainuddin. Setelah mendengar jawaban yang santai dari Zainuddin dan seolah-olah mereka berdua itu benar-benar merasa puas dengan apa yang mereka lakukan, pihak kepolisian lalu menuju TKP. Dari hasil keterangan Zainuddin, dilakukanlah pencarian korban Roni yang sudah mereka buang di sungai. Dan tidak ada sumber yang menjelaskan bagaimana proses evakuasi dari jenazah Roni. Yang jelas nih sobat, jenazah Roni berhasil ditemukan dan ditangani oleh pihak kepolisian. Lalu sementara itu, istri dari Zulfahmi alias wanita yang berselingkuh dengan Roni itu menyesali perbuatannya. Dia tidak menyangka, gara-gara perselingkuhannya, dia menyebabkan satu nyawa melayang. Zainuddin serta Zulfahmi mengatakan mereka siap menerima hukuman apapun yang penting harga diri mereka tidak diinjak-injak. Mereka dikenakan pidana pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati.